حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berkali-kali dibahas makna dari dua kalimat syahadat itu. Lebih dari 40 kali. Ada banyak penjelasan, ada banyak keterangan, bahkan ada banyak variasi berkaitan dengan makna dari dua kalimat syahadat. Dalam kitab ini ada kalanya yang dibahas itu adalah berkaitan dengan syahadat tentang Allah. Kalau intinya orang bersyahadat tentang Allah itu larangan yang paling dominan, paling prinsip adalah orang tidak boleh berbuat syirik dalam berbagai macam bentuknya. Orang kalau tidak memahami secara detail, secara rinci, seolah-olah seperti zaman sekarang 2024, sepertinya tidak ada orang berbuat syirik. Tapi kalau kemudian kita telisik, kita telusuri, sebenarnya banyak indikator-indikator kesyirikan kepada Allah itu. Sebaliknya kalau kita itu kembali memahami syahadat tentang Rasulullah, maka yang paling dominan berkaitan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Dalam bahasa yang berbeda, la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai al-andad. Al-andad itu jamak daripada nidun. Kalau pakai bahasa Arab begitu. Ada nidun, nidani, andad. Tandingan-tandingan. Tetapi karena Allah itu segala-galanya dalam iman kita, maka dalam bentuk apapun, saya ulangi, dalam bentuk apapun, orang tidak boleh mensejarkan Allah itu dengan yang lain-lain. Maka judulnya fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Dimulai dari mana pikiran kita bahwa seseorang tidak boleh membuat tandingan-tandingan kepada Allah? Dimulai dari pemahaman dan pengertian kita bahwa manusia itu tidak ada, menjadi ada, ditumbuh kembangkan, diberi rezeki oleh Allah. Lalu manusia itu ditaruh oleh Allah dalam planet yang namanya dunia. Lalu dunia itu di berbagai fasilitas, yang dimakan, yang diminum, yang beraktivitas macam-macam. Itu bahasa kitab maknanya Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja.
Buktinya apa? Allah itu tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah itu mengutus untuk kita, untuk manusia itu utusan silih berganti. Zaman boleh berubah-ubah, Nabi dan Rasul boleh berganti-ganti, tapi inti ajarannya adalah mengajarkan tentang tauhid. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Jadi pikiran kita adalah dimulai dari kuasa Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari nihil menjadi wujud. Nah wujudnya kita sekarang ini ada, nanti kita tidak ada di dunia itu. Di dalam Al-Quran diterangkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada di surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Itu sudah kita memahami makna itu dengan baik dan benar. Coba kita dengarkan terjemahannya surat Al-Baqarah ayat 21. Yang dipanggil oleh Allah adalah manusia. Ya, karena semua manusia itu dia meyakini tentang satu-satunya Allah itu ada atau tidak, tetapi hakikatnya mereka diciptakan dari Allah tadi. Diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo. Saya tidak menerangkan mengenai kriteria ketakwaan. Hampir tiap Jumat oleh para khotib indikator-indikator ketakwaan itu diterangkan. Misalkan, ada takwa kepada Allah itu dikaitkan dengan keyakinannya tentang yang gaib. Yu'minuna bil ghaib. Tentang Allah, tentang malaikat, tentang jin, tentang azab kubur, nikmat kubur dan sebagainya. Tetapi menurut saya, yang penting itu bukan percayanya terhadap sesuatu yang dimensinya gaib itu tadi. Tapi apa yang paling dominan? Efek yang ditimbulkan. Jadi kalau orang beriman kepada yang gaib, efek yang ditimbulkan secara positif, maka orang tidak mau bermain-main di dunia. Taruhlah yang baik, kaitannya dengan kenikmatan dunia. Uang 100 saja itu kalau bukan miliknya 100.000 misalkan, maka dia tolak. Tidak, kembalikan aja ke proyek, kembalikan aja ke kantor, kembalikan aja ke APBD, kembalikan aja ke APBN. Kok begitu? Saya beriman pada yang gaib. Ada pertanyaan kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kalau saya ditanya tentang uang 100.000 maksudnya, jadi nilainya tidak seberapa, tapi dimensi iman melandasi keyakinannya seseorang itu, maka dia tidak mau menerima uang yang bukan hak dan miliknya. Kita bayangkan Pak, andai kata umat Islam dari Sabang sampai Merauke, itu pikirannya begitu, aman masyarakat kita ini. Itu baru satu dimensi takwa. Yu'minuna bil ghaib. Belum lagi i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Berbuat adillah, karena sesungguhnya berbuat adil itu bisa mendekatkan kamu menjadi orang yang takwa. Kapan hari sudah disebutkan adil terhadap diri sendiri, adil kepada orang lain, dan adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil kepada Allah adalah orang itu tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Pendek kata tidak bisa diungkap satu persatu tentang aspek-aspek yang disebut dengan takwa. Tapi disebutkan beberapa tadi. Perintahnya, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabbmu, Tuhanmu, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terus Allah Rabbmu itu memberi apa saja kepada manusia. Ini bukan hanya orang beriman aja, tapi seluruh manusia. Maka tadi di awal saya sebutkan manusia ini ditaruh oleh Allah di planet yang namanya dunia. Fasilitasnya semuanya ada. Mau yang di perut bumi, mau digali juga iya.
mau yang di laut diambil juga iya, mau yang di hutan belantara juga ada. Banyak sekali. Coba perhatikan ayatnya. Surat Al-Baqarah yang ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Apa bahasa Indonesia? Ya. Kita bahas kembali secara sederhana. Rabbmu itu, Allah itu yang menjadikan kamu bumi ini seperti hamparan. Orang bisa berleluasa, mau menghabiskan energi, tenaga dan sebagainya, mau bercengkrama ke sana kemari di dunia. Kemudian Allah menjadikan sepertinya karena manusia itu hidup di dunia, langit itu ibaratnya atapnya. Quran ini untuk manusia sehingga dikemas bahasanya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia gampang memahami. Itu loh, lihat bumi itu hamparan. Kamu lihat itu loh langit sebagai naungan buat kamu. Lalu Allah yang menurunkan hujan. Mekanisme terjadinya hujan bisa dipelajari oleh manusia. Ada penguapan, ada penggumpalan yang terjadi penguapan, ada perpindahan awan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di ayat yang lain yang diterangkan bahwa salah satu fungsi daripada angin itu adalah mendorong mendung dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga orang yang beriman melihat fenomena itu bukan semata-mata fenomena alam, tapi melihatnya dengan penuh keimanan. Oh, Allah yang mengirim angin ya untuk mendorong mendung, lalu terjadi hujan. Setelah hujan kelihatannya mati bumi itu, lalu tukul tumbuh-tumbuhan, tukul tanaman-tanaman dan sebagainya dan sebagainya. Nah, terakhir ini yang dibahas. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan Allah itu ada tandingan, Mas. Karena nggak bisa selain daripada Allah membuat mekanismenya seperti itu tadi. Nah, sekarang yang dibahas supaya tidak berkepanjangan, membuat tandingan-tandingannya Allah itu dalam bentuk apa? Ini yang dibahas. Saya ucapkan pakai bahasa Indonesia dulu separuh, tapi saya rasa nanti para jamaah itu bisa melanjutkan sendiri. Karena ini sudah populer. Al-andad, tandingan-tandingan yang dilarang oleh Allah tadi, ibaratnya, coba saya omongkan mulai dari awal. Semut hitam merayap di batu hitam, terusnya? Semut hitam merayap di batu yang hitam, di gelapnya malam, ya. Itu yang bilang gitu kalau dalam bahasa aslinya athar Ibnu Abbas. Al-andad huwa asyirik, kata Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah yang menafsiri. Andad itu syirik. Akhfa min dabibin naml, lebih halus, lebih samar dari semut hitam. Ya. Ala sofa isauda, di atas batu yang hitam. Fi dzulumatil lail, dalam gelapnya malam. Saya dan kita semuanya, Pak, suruh cari semutnya dengan kasat mata, enggak ketemu. Wong batunya hitam, wong semutnya hitam, di gelapnya malam. Tapi kata Ibnu Abbas, ada syirik itu yang lebih halus dari itu.
Jenengan tidak bisa ngoreksi dawuhnya Ibnu Abbas yang menafsiri surat Al-Baqarah itu tadi. Jadi Quran ditafsiri dengan pendapatnya sahabat Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Halusnya seperti apa? Tadi sudah saya sebutkan. Lebih halus dibandingkan semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Kemudian Ibnu Abbas memberi contoh. Ada 4 contoh. Wa huwa antakula. Itu kamu mengatakan begini itu loh. Wallahi wa khayatika wa khayati ya fulan. Omongan itu tadi Pak, pendek. Kata Ibnu Abbas, ini terindikasi syirik tapi halus. Orangnya enggak terasa. Apa maksudnya? Wallahi wa khayatika wa khayati ya fulan. Yang ngomong gitu sahabat. Demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu, wahai fulan. Salahnya di mana? Kelihatannya tidak ada salahnya. Makanya halus, lembut, lebih samar daripada semut hitam merayap di batu hitam tadi. Wallahi wa khayatika wa khayati. Wallahi ini sumpah, qasam. Demi Allah. Lalu digandeng dengan dirinya sendiri. Digandeng dengan dirimu. Demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Itu menyamakan tentang posisinya Allah dengan dirinya, dengan kamu. Nanti mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya bahas masalah khalaf, sumpah. Sumpah. Judulnya malam yakna bil khalafi billahi. Orang yang tidak rela dengan sumpah menggunakan nama Allah. Ada hukum tauhidnya. Saya balik ke sini. Yang pertama tadi Ibnu Abbas memberi contoh, demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Saya ulangi, itu tasbih menyamakan antara zat Allah yang maha kuasa dengan dirinya, dengan dirimu. Saya potong dulu. Sumpah itu adalah tahqiqul amri au taqiduhu bi dzikrismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Sumpah itu Pak, meyakinkan satu perkara. Perkara apa? Terserah yang dituduhkan itu apa. Perkara mencuri, perkara barang hilang, perkara barang pindah, perkara ada dan sebagainya. Caranya gimana? Meyakinkan satu perkara tadi, tahqiqul amri dengan cara bidzikrismillahi ta'ala. Nyebut namanya Allah. Demi Allah, saya tidak tahu. Selesai. Tapi bulan depan nanti dibahas, bukan yang sekarang. Sekarang kan usumnya rame-ramenya orang disumpah toh. Nanti kita coba cocokkan itu ya. Sebelum memangku jabatannya disumpah. Dan di tauhid itu ada. Nah saya balik, kalau sudah sumpah pakai nama Allah, jangan digandeng dengan nama yang lain. Orang yang tidak paham gandeng sumpah nama Allah dengan nama Rasulullah dikiranya lebih afdol, padahal tambah salah. Demi Allah, demi Rasulullah. Coba. Tidak ada di tauhid. Demi Allah saja. Wallahi, tawahi, billahi. Menggunakan wa juga boleh, menggunakan ta juga boleh, menggunakan ba, billahi. Tapi Ibnu Abbas tadi menafsiri lebih halus, dari semut hitam merayap di batu hitam karena gandeng nama Allah dengan nama dirinya dan nama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mengatakan begini, falaula kulaibatu hadza la atana lusus. Saya terjemahkan sederhana. Orang memelihara anjing
dengan harapan untuk menjaga seisi rumah atau perusahaan atau apalah. Tiba-tiba rumah atau perusahaan atau tempatnya orang itu mau disatroni orang. Benda barangnya mau dicuri, diambil. Karena ada orang asing datang ke situ, maka anjingnya menggonggong. Rame. Orangnya bangun. Kalau itu malam hari. Orangnya tahu. Terus orang itu ngomong gini, untung anjing ini menggonggong. Andai kata enggak, ya sudah ini hilang semuanya, dicuri orang. Saya tanya panjenengan, orang ngomong begitu itu ada enggak kira-kira? Kalau pakai athar ini bahasanya anjing. Tapi kalau saya terjemahkan di kondisi 2024, bukan anjing, alarm. Untung alarmnya bunyi. Coba enggak, ini hilang semuanya ini. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Saya cuma menyampaikan aja. Orang ngomong gitu itu Pak, kata Ibnu Abbas, halus, ada siriknya. Di mana siriknya? Nah sekarang saya tanya, benda, barang tidak jadi hilang tadi, apakah? Silakan dijawab nanti. Apakah? A, karena alarmnya bunyi, karena anjingnya menggonggong, karena pintunya terkunci. Apakah itu? Ataukah B, karena benda dan barang itu masih milik kita? A apa B? Enggak, masyarakat pada umumnya. A. Kalau jenengan B. Apa ada jaminan kalau orang memelihara anjing kemudian memasang alarm atau mengunci pintu, benda-benda barang-barang itu tidak hilang? Tidak ada. Berarti kalau benda dan barang hilang dari kita itu dalam konteks iman kita, apa jawabannya? Oh, kalau begitu sudah bukan milik kita. Benar Pak? Hilangnya tadi karena bukan milik kita atau karena tidak dikunci atau karena anjingnya menggonggong atau karena alarmnya bunyi? Yang mana? Karena bukan milik, itu kalau jawaban di pengajian. Kalau pas kejadian temenan, Masya Allah. Ilmunya sahabat Ibnu Abbas nyambung sampai di kita Pak. Saya sering dibantah dengan persoalan, oh tapi kan ikhtiar, oh boleh silahkan. Tauhid ini bukan menafikan orang ikhtiar, mau digembok, mau dikunci, mau pakai alarm, mau tembok yang tinggi dan sebagainya, boleh-boleh saja. Pakai CCTV, tapi nggak ada jaminan. Lalu saya beri contoh yang tidak bisa dibantah. Apa contoh yang tidak bisa dibantah? Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah dan keluarga kita Pak ya. Ada orang datang ke rumah sakit periksa sama Pak dokter. Oleh Pak dokter didiagnosa ABCD-nya penyakit. Kesimpulannya Pak dokter, oh opname. Diagnosanya sudah betul. Resep dosis obatnya sudah betul. Cara minum obatnya sudah betul sesuai dengan petunjuk dari apotekernya. Dietnya sudah betul, istirahatnya sudah betul. Pertanyaan saya, ada jaminan orangnya sehat? Tidak ada. Tidak ada. Itu loh iman itu. Misalkan orang yang sedang dirawat di rumah sakit tadi Pak, temannya di luar kota dengar. Lalu dia mau datang ke rumah sakit, mau nyambangi teman, mau mendoakan. Sesampainya di rumah sakit tanya sama perawatnya, Mbak, katanya teman saya beberapa hari yang lalu dirawat di sini. Oh iya, sekarang mana? Kemarin pagi sudah dibawa pulang, meninggal. Apa boleh orang yang datang tadi temannya tadi bilang gini, Mbak, nggak diobati tak kok sampai meninggal? Jawabannya, nggak boleh. Ini Ibnu Abbas
sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsiri makna andat itu tadi, dunianya masih gelap, tidak seperti sekarang, transportasinya, komunikasinya tidak seperti sekarang, tapi ilmunya sampai ke kita. Jadi panjenengan dan saya itu dan kita semuanya yang sudah syahadat ditoto, ini lesannya. Jangan sampai mengidapi tadi. Ini iman, Pak. Ini tauhid. Ini keyakinan kita tentang Allah. Tidak boleh orang menyamakan benda, barang dan sebagainya dalam bentuk adat andat tadi. Makanya Ibnu Abbas tadi mengatakan akhfa min dabibin naml ala safa'i sauda fi dhulumatil lail. Ibarat semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. 3. Kata Ibnu Abbas, wa qaulur rajul li sahibihi masya Allahu wa syi'ta. Ini semuanya terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi saya sudah sebutkan 3 poin, saya ulangi. Yang pertama, orang yang sumpah dengan gandeng nama Allah dengan nama selain Allah, wallahi wa khayati ka wa khayati, demi Allah demi hidupku dan demi hidupmu. Yang kedua, orang yang mengatakan falaula qulaibatu hadza la atana lusus. Wah, andai kata bukan karena anjing ini menggonggong, ini sudah hilang semuanya, dicuri orang. Barang hilang atau tidak, itu hakikatnya bukan milik kita atau milik kita. Mohon maaf, mudah-mudahan kita disehatkan sama Allah. Orang yang segar bugar, waras waris, setiap hari bercengkrama dengan kita, tiba-tiba bisa diambil sama Allah. Kalau sudah diambil, ya sudah diambil Pak. Tidak bisa. Kalau sudah seperti itu, mentok manusia itu, buntu, tidak bisa lagi. Andai kata ini itu, tidak bisa. Tidak bisa. Nanti ketemu di bab yang berikutnya lagi. Ini saya mengulangi lagi yang kedua tadi. Coba tak ceritani sedikit. Saya cerita ini dengan maksud mudah-mudahan mendoakan keluarga itu. Entah tahun berapa, beberapa tahun yang lalu di Indonesia ini ada berita viral tentang kematian. Putranya seorang yang masih menjabat di satu daerah tertentu. Menurut berita, orang itu punya anak laki-laki satu-satunya. Kita bisa bayangkan, anak mulai kecil digutang-gutang, digadang-gadang, digendong-gendong, ini sudah lulus S1 di perguruan tinggi di Indonesia yang ternama. Sebagai seorang pejabat di daerah, wajar kalau ada keinginan supaya nanti anaknya punya prestasi duniawi lebih baik lagi. Maka anak itu diajak ke luar negeri, dicarikan sekolah di sana. Qadarallah belum sampai menemukan sekolah, siapa yang menyuruh anak itu berenang di sungai? Ya kan? Tiba-tiba kemudian Allah mewafatkan dengan cara begitu. Itu kira-kira pakai ini. Sehingga tidak ada ungkapan-ungkapan yang kotor itu tadi. Kok meninggal dengan cara begitu Pak? Ya sudah Mas, ini takdirnya Allah. Allah itu maha kuasa. Bisa saja, jangankan orang begini, orang enak-enak duduk bisa dimatikan sama Allah. Pak dokter, Bu dokter hanya mempelajari faktor biologisnya. Berhentinya jantungnya karena ini, berhentinya di pusat otaknya karena ini, sehingga orang itu mati. Inilah iman, inilah syahadat, inilah la ilaha illallah. Uraiannya sampai seperti yang saya sebutkan itu tadi Pak. Sehingga di mana-mana saya sering menyebutkan syahadat itu bukan dilesankan saja, bukan ditulis saja, tapi dicari makna-maknanya lalu bisa diuraikan seperti yang sekarang kita bahas. Yang berikutnya tadi adalah wa qaulur rajul masya Allahu wa syi'ta. Ini semuanya kehendak Allah dan kehendakmu.
Ini dalam bahasa kita, bahasa Indonesia tidak populer. Orang mengatakan kehendak Allah, tengah-tengahnya pakai dan. Bahasa Arabnya wa. Dalam sudut pandangan bahasa Arab di tauhid ini, kalau mengatakan kehendak Allah dan kehendakmu, itu maknanya Allah ini punya kehendak yang sama dengan kamu, karena pakai wa. Pakai wa, bahasa Arabnya wa, bahasa Indonesia dan. Misalkan orang berapi-api menyampaikan pidato, Bapak-bapak, alhamdulillah proyek kita ini semuanya sudah selesai, menghabiskan senilai rupiah 15 miliar, 15 triliun, misalkan begitu. Ini semuanya berkat rahmat Allah SWT dan bantuan bapak-bapak. Ini dari sisi pandangan tauhid, menyamakan antara Allah yang punya kehendak, memudahkan proyek itu jadi dengan miliknya manusia tadi. Ini tidak populer di masyarakat, tapi ada di kitab. Tidak populer, tapi ada di kitab. Terus gimana Pak Ustadz? Nah, ada solusinya. Jangan pakai dan, tapi pakai apa? Summa, kemudian. Bapak-bapak, alhamdulillah proyek kita 15 miliar ini sudah selesai semuanya. Semuanya karena anugerahnya Allah, dimudahkan Allah. Kemudian bantuan bapak-bapak. Ini manusia ini berikutnya Pak. Yang utama itu Allah. Jadi orang Islam itu selalu terkoneksi dengan Allah. Tidak ada yang tidak. Orang bisa datang ke sini ya karena terkoneksi dengan Asmaul Husna. Diberi keselamatan sama Allah. Orang masih bisa mendengarkan ini, itu juga terkoneksi dengan Allah. Diberi rasa bisa mendengarkan, bisa merespon. Sekali tempo akan dicabut sama Allah. Ini sudah susah ditekuk tangan saya yang kanan. Ini jari yang kelingking, gitu. Susah ditekuk. Kalau pakai tauhid, ini sudah dikurangi sama Allah kekuatannya. Tapi boleh dipelajari faktor apa, faktor apa, faktor apa. Ini masih bisa mengangkat. Menurut iman kita masih diberi kekuatan sama Allah. Al-Qawiyyu. Bukan karena saya pakai olahraga terus, enggak. Tapi karena Allah. Tapi orang berolahraga supaya staminanya bagus, boleh. Tapi tidak ada jaminan. Pasti kuat. Nah disitulah maka Ibnu Abbas tadi menguraikan wa dan berarti menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, tengah-tengahnya jangan pakai wa tapi pakai apa? Summa, kemudian. 3, halusnya kata Ibnu Abbas tadi diibaratkan semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Al-andad wa asyirik akhfa min dabi min naml ala sofa isauda fi dhulumatil lail. Terakhir. Wa qaulur rajuli laulallah wa fulan. Ini andai kata bukan karena Allah dan fulan. Gandeng. Seseorang sukses, seseorang dapat prestasi baik, itu intinya dikembalikan kepada Allah, bukan karena pertolongan seorang A, seorang B, seorang C. Dalam konteks iman adalah semuanya kembalikan kepada Allah. Sehingga jangan mengatakan qaulur rajul laulallah wa fulan, andai kata bukan karena Allah dan karena bapak ini yang memberi pertolongan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bab sebelumnya, ya. Ada anak muda ditolong oleh seseorang A, lalu sukses. Kalau kembali, ini bukan karena ditolong itu tadi. Nanti kalau ada anak muda lagi yang belum punya pekerjaan, ditolong oleh bapak A tadi, apa ada jaminan sukses? Enggak. Jadi semuanya itu harus dikembalikan kepada Allah. Inilah halusnya, sehingga orang tidak terasa, dan kita itu juga tidak boleh membiarkan diri kita tidak tahu agama. Kata Fauzan Al-Fauzan, seorang guru besar di Madinah mengatakan begini, al-jahlu bil aqidati shahiha
bisa babil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu tidak ngerti akidah yang betul, membiarkan dirinya bodoh terhadap akidah yang betul, sebabnya mereka tidak mau belajar. Atau ada orang alim, bukan saya, lalu tidak mau mengajar. Kalau tidak mau belajar, lalu ada orang alim tidak mau mengajar, berarti masyarakat itu mencari sendiri tentang akidah-akidah tanpa pakai dalil yang benar. Wallahu a'lam. Insyaallah di bulan berikutnya kita bahas mengenai al-khalaf malam yakna bil khalafi billah. Orang yang tidak rela dengan sumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.